Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bagian dari tugas dari mata kuliah Teori Komunikasi oleh dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat, Magister Ilmu Komunikasi. Sebelum saya menjelaskan tentang kayak teori komunikasi itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Safira Zulfa dari Prodi Sains Komunikasi. Baik, selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada perspektif linier, di mana informasi atau pesan dikirim dari sumber ke penerima tanpa interaksi langsung atau umpan balik. Contoh itu kayak ceramah, pidato saat seminar. Kedua itu perspektif interaksional. Speaker dan listener berbicara bergantian seperti speaker berbicara, listener mendengarkan, dan listener berbicara, dan speaker mendengarkan. Contohnya itu kayak wawancara kerja, terus dosen sedang mengajar di kelas. Dan yang ketiga itu ada perspektif interaksional. Seorang speaker di waktu yang sama juga menjadi listener, dan seorang listener di waktu yang sama juga menjadi speaker. Contohnya diskusi rapat dan debat. Untuk tujuan komunikasi organisasi, saya pilih dua, yaitu yang pertama pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dengan berkomunikasi sesama anggota organisasi, maka masalah akan terpecahkan dan bisa mencapai tujuan. Yang kedua itu membangun hubungan dan kerjasama. Membangun hubungan dan kerjasama itu akan menciptakan hubungan yang harmonis dan makin dekat sesama anggota, dan tidak akan ada miskomunikasi sesama anggota. Dan untuk indikator efektivitas komunikasi organisasi itu juga saya pilih dua. Yang pertama itu keputusan komunikasi. Anggota organisasi merasa puas dengan proses komunikasi yang berlangsung. Yang kedua itu kejelasan pesan. Informasi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh anggota. Teori komunikasi menurut Harold Laswell ada 5 komponen, yaitu who, say what, in which channel, to whom, dan with what effect. Who itu pihak yang menyampaikan pesan, contohnya itu kayak penyiar berita. Yang kedua itu say what, isi atau pesan yang disampaikan, contohnya isi berita itu tentang apa gitu. Yang ketiga itu in which channel, media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk penyampaian pesan, contohnya TV, koran, radio, dan medsos. Yang keempat itu to whom, pihak yang menerima pesan, kayak kepada siapa pesan itu diterima. Contohnya kan tadi penyiar berita menyampaikan pesan kepada warga. Yang kelima itu which what effect, pengaruhnya atau efek yang ditimbulkan setelah pesan itu diterima oleh warga. Contohnya kayak masyarakat akan lebih hati-hati dengan jalanan yang berlicin gitu. Jadi masyarakat bisa berhati-hati. Yang pertama itu ada sensasi, contohnya itu mendengarkan suara bel masuk sekolah. Yang kedua itu ada persepsi, contohnya suara bel ditafsirkan sebagai tanda masuk kelas. Yang ketiga itu ada memori, contohnya mengingat jadwal pelajaran. Dan yang keempat itu berpikir, contohnya itu menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran. Jenis-jenis memori itu ada 3, yaitu memori sensorik, memori jangka panjang, dan memori jangka pendek. Menurut Littlejohn, teori komunikasi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu teori-teori umum dan teori-teori kontekstual. Yang pertama itu ada teori umum. Teori umum itu punya 4 teori, yaitu teori fungsional dan struktural, fokus pada fungsi nyata di luar diri pengamat. Yang kedua itu teori behavioral dan kognitif, mengkaji proses informasi manusia. Yang ketiga
konvensional dan interaksional, memahami proses interaksi sosial. Dan yang keempat, teori krisis dan interpretif, memahami pengalaman hidup manusia atau untuk menginterpretasikan makna-makna teks. Yang kedua, untuk teori-teori kontekstual itu ada 5, yaitu komunikasi interpribadi, proses komunikasi dalam diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar manusia bersifat pribadi, bisa langsung atau bisa lewat media. Yang ketiga, komunikasi kelompok, membahas dinamika, efisiensi, efektivitas, pola interaksi, dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi, pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Dan yang kelima, komunikasi massa, komunikasi melalui media massa kepada khalayak besar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.